Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Suparli Dibuka dengan NIM AS 2513373, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi Fisika LPTK Universitas Haluleo. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sekolah SMK Negeri 1 Tinangkum dengan materi pengukuran. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berdiri. Saya berikan salam. Selamat pagi, Pak. Kabar hari ini? Baik. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran ini, marilah kita berdoa secara agama dan doa yang pertama. Oke, terima kasih. Adelvin, Hadir. Artalita, Hadir. Asmina, Hadir. Aziza, Hadir. Daniel, Devin, Desniati, Devina, Jelsi, Hadir. Junivita, Hadir, Pak. Lestari, Hadir. Nesrin, Hadir. Nabila, Hadir. Nelsi, Hadir. Nurfitra, Hadir. Ningsi, Hadir, Pak. Rita Anggraini, Hadir. juga Rika, Hadir. Septianus, Vera. Hadir. Oke. Ya, jadi yang sehat yang hadir hari ini ya kembali bersyukur juga ya. Ya. Jadi materi kita hari ini kembali ke pengukuran besaran dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dan apa yang namanya mengukur ya. Nah, pasti dalam lingkungan kita di rumah, di sekolah, entah di luar sana, pasti kita tidak lepas dari yang namanya pengukuran ya. Baju kita ya kita ukur berapa ukurannya, kan beda satu siswa dengan siswa yang lain ya kan. Sepatu juga ya, sepatu si A sama si B pasti beda ukurannya ya. Ya. Kemudian dalam pembelajaran ini Bapak akan menjelaskan, kita akan bahas sama-sama apa itu besaran dan apa itu satuan ya. Oke, kita lihat. Ya, besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, segala sesuatu yang dinyatakan dengan angka. Berarti besaran dinyatakan dengan angka, ya. Ada angka-angkanya, ya. Kemudian dalam fisika besaran dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya besaran pokok dan juga ada yang namanya besaran Guna. Kita lanjut lagi. Ya, di dalam besaran pokok itu termuat dalam satuan internasional ya, itu ada yang namanya 7 besaran pokok ya.
7 besaran pokok. Apa itu semuanya? Kita lihat. Ya, ini namanya besaran pokok. Ya. Besaran pokok yang pertama ada yang namanya panjang. Ya, perhatikan panjang satuannya meter. Ya, itu meter ya, bukan meter ya. Ya, meter. Ya, kemudian lambangnya M. Ingat M kecil ya, bukan M besar. Kemudian dimensinya L. Ya. Kemudian yang kedua adalah massa. Massa kilogram. Nah, berarti mengukur massa satunya kilogram dan lambangnya kg. Ya, dimensinya M besar ya. Kemudian yang ketiga ada namanya waktu. Ya, waktu itu satuannya adalah sekon atau detik. Ya, karena paling terkecil itu ya detik. Kemudian lambangnya S. Ya, dimensinya adalah T. T besar ya. Kemudian arus listrik. Ya, satuannya ampere. Ya. Kemudian lambangnya huruf besar A. Ya. Kemudian dimensinya I. Selanjutnya ada yang namanya suhu. Ya. Suhu satuannya adalah Kelvin. Ya. Lambangnya K besar. Kemudian dimensinya apa itu? Itu tulisan Yunani yang artinya adalah theta. Ya. Bukan Q ya, theta. Kemudian intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela dan lambangnya CD. Ya. CD. Oke. Dimensinya CD juga. Ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya gram molekul. Ya. Satuannya adalah mol dan lambangnya mol juga. Kemudian dimensinya juga mol. Ada besaran turunan ya yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang didefinisikan atas dasar besaran pokok yang telah dipilih. Ya, ada beberapa jenis sistem satuan ya, yaitu konvensi internasional adalah sistem satuan seperti ini. Ya, kita perhatikan ada besaran, gaya, energi kerja, daya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, potensi listrik, hambatan listrik, kapasitansi, medan magnet, flux magnet, dan induktasi. Ya, ini satuan turunan. Tadi satuan, tadi besaran pokok ya, sekarang satuan turunan. Ya, jadi satuannya itu bisa diperhatikan. Kemudian ada singkatannya dan ada namanya dalam satuan dasar. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, ini adalah awalan satuan. Ya. Perhatikan tabel-tabelnya ini. Ya. Ada simbol-simbolnya juga, faktor, ya, prediksi dan simbol ya. Ya. Kemudian ada cara penulisan ilmiah. Apa itu cara penulisan ilmiah? Perhatikan baik-baik dalam tabel ini. Ya, perhatikan. Ada yang namanya bilangan, ada namanya notasi ilmiah. Ya. 2,5 kali 10 pangkat 11. Ya, itu kenapa? Ya, ini bilangan yang panjang sekali. Ya, kemudian kita buat pendek, tapi caranya harus nilainya sama. Ya, kita hitung caranya bagaimana? Perhatikan, ini nolnya kan banyak. Ya, kemudian disingkat menjadi seperti ini. Caranya gimana? Kita hitung dari sini. Komanya, ya ini kan koma. Koma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Ya, kita tulis 2,5 kali 10 pangkat. 11. Ya, begitupun yang di bawah ini, perhatikan. Ya, komanya di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3,52 kali 10 pangkat 8. Ya, sama dengan ini, ya, pangkat 5. Berarti kita hitung nolnya, komanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1,11 kali 10 pangkat 5. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di bawah sini. Kenapa di atas ini plus, kemudian di bawah ini minus? Ya. Kalau di sini kita masukkan komanya, di sini kita munculkan komanya. Ya. Perhatikan di sini 0,25. Ditulis ini 2,5 kali 10 pangkat min 1. Ya. Perhatikan nolnya ini 0,25. Ketika kita undur di sini, ya, nolnya ini pindah ke sini, ya, berarti dia 10 pangkat min 1. Ya, sama dengan ini, ya, 0,00068. Ya, penulisan ilmiahnya adalah kita pindahkan nolnya di sini, apa komanya di sini, ya, 6,78. Nanti hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, ya, sampai di angka 6. Ya, jadi penulisannya adalah 6,78 kali 10 pangkat min 5. Ya, sama dengan yang di bawah ini. Kenapa? Kalau seperti ini kan terlalu panjang sekali, ya. Dihitung berapa nol ini, ya. Penulisan ilmiahnya adalah seperti ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa, ya, kita lihat ada namanya dimensi, besaran pokok maupun ulang dapat dituliskan dimensi. Ya, penggunaan dimensi atau besaran adalah yang pertama, bahwa dimensi dapat dipergunakan untuk mengungkapkan adanya kesamaan. Ya. Bila dimensi dua besaran sama, maka kedua besaran itu dapat diberi satuan sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu persamaan, ada yang namanya analisa dimensi. Ya, ini namanya dimensi. Yang tadi kita sudah lihat di besaran pokok, ya. Ada namanya massa, panjang waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat dan intensitas cahaya. Ini merupakan 7 besaran pokok. Kemudian dimensinya adalah M, L, T, theta, I, N, J. Itu semuanya. Oke, baik. Dan untuk materi yang Bapak sampaikan tadi merupakan lingkup daripada ilmu fisika yang kita pelajari dalam kehidupan sehari tentang pengukuran. Ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, Bapak memberikan suatu video dan kalian jelaskan. Akhirnya tugas kita selesai. Hari ini, mengapa kamu terlihat sedih? Hai Diki, untuk botol kesayanganku hilang. Oh, botol itu beli aja di toko online. Apakah ada? Ya pasti ada. Oke Diki, terima kasih. Tapi sebelumnya, kita harus mengukur bentuk botol itu agar sesuai. Ayo bantu aku mengukurnya. Oke, tidak masalah. Bagaimana cara mengukur botol ini? Apakah kalian bisa membantu? Yang saya bagikan kemarin. Oke, silakan bergabung. Bapak bagikan
alat dan bahannya. Kelompok 1 Silakan dibuka ya. Ya, perhatikan di jangka sorong ini ya, kita mengukur diameter atau lebar daripada balok ya. Perhatikan, kita mengukur ya. Kemudian setelah kita sampai seperti ini, kita kunci ya, kunci. Setelah sudah terkunci, maka kita akan lepaskan ya, seperti ini. Kemudian kita baca ya, coba diperhatikan kelompoknya ya, kita baca di angka sini ya. Perhatikan, ada skala utama di atas sini, skala numeriknya di sini ya. Perhatikan di bagian ini ada angka 2 ya, 2 ke 3. Kita perhatikan di mana angka 0 itu berada ya, dari sini sehingga kita hitung dari sini 2 ya, 1 2 3 4 ya, berarti berada di 2,4 ya. Kita tulis skala utamanya adalah 2,4. Kemudian skala numerisnya lagi kita perhatikan, kita lihat di mana angka atau garis yang bersamaan, yang garis lurus ya. Perhatikan dari sini di mana garis yang garis lurusnya, makanya kita harus teliti melihatnya ya. Ada garis di mana yang paling lurus ya, perhatikan baik-baik ya. Kita perhatikan di sini garis yang lurus itu adalah garis 1 ini ya. Perhatikan garis 1 ini lurus dengan 3 ini ya. Perhatikan berarti 1 2 berarti 2 0,2 mm ya. Kemudian skala utama ditambah, karena ini nilai terkecilnya adalah 0,05, berarti 0,2 dikali ke 0,2 ya, 1 ya, dikali 0,05 ini. Kemudian baru kita jumlahkan, hasilnya berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 2. Jadi di sini benda-benda yang suka kami ukur yaitu yang pertama pipa, dan pengukuran kami menggunakan alat jangka sorong. Dan di sini kami dapat diameter dalamnya itu dengan jumlah 2,3 cm dengan diameter luar
2,65 cm. Kemudian dengan benda kawat kami menggunakan alat ukur mistar, yaitu panjangnya 10,5 cm dan diameternya itu 2,5 mm. Dari balok kayu kami juga menggunakan alat ukur mistar dengan panjang 8 cm, lebar 2 cm dan tinggi 1,5 cm. Jadi berdasarkan yang kami sudah ukur dari ketiga alat tersebut, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa hasil pengukuran berbeda karena yang alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Alat ukur harus disesuaikan dengan ukuran dan bentuk benda agar hasilnya akurat. Sekian dari kami kelompok 2. Jika ada yang kurang, Oke, semua tepuk tangan. Kembali, terima kasih sudah tampil. Ya, sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 1. Ayo silakan dengan semangat yang luar biasa. Kelompok 1 silakan tampil dan teman-teman lain silakan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan di tiap kelompok. Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan atau pemaparan dari hasil kita kami kelompok 1. Jadi untuk soal nomor 1, setelah melakukan percobaan di atas, apakah hasil pengukuran yang diperoleh dengan menggunakan tiga alat ukur sama dan kami dapatkan dalam mengukur benda tersebut tidak sama karena dalam pengukuran tersebut berbeda-beda dari hasil yang kita dapat. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, adakah alat ukur yang tidak sesuai dengan benda yang diukur? Jadi pada saat kami mengukur tentu berbeda-beda. Yang tadinya kita mengukur balok tadi yang menggunakan jangka sorong berbeda dengan hasil yang kami gunakan menggunakan mikrosekrometer. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan bahwa dalam saat kita mengukur kita tahu bahwa ada beberapa macam alat pengukur. Yang pertama yaitu mistar, jangka sorong, mikrometer, sekro. Jadi di setiap kami melakukan pengukuran itu mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, kemudian kelompok terakhir, kelompok 3. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami yaitu kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Dan tadi kami diberikan alat-alat ukur dan kami bisa mengukur yaitu pipa, kawat dan balok kayu. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil kami yaitu pipa dan kami akan memakai alat ukur mistar dengan panjang yang kami dapatkan yaitu 10,9 cm dan diameter dalam yaitu 2,2 cm, diameter luar yaitu 2,6 cm. Dan lanjut ke kawat masih tetap sama yaitu alat ukur mistar, panjang yaitu 14,2 cm dan diameter 0,1 cm. Dan lanjut ke balok kayu masih tetap di alat yang sama, panjang 7,8 cm, lebar 2,9 cm, tinggi 7,8 cm. Dan di alat yang kedua yaitu mikrometer sekro. Dan di pipa kita mengukur panjangnya tidak ada kali bisa pakai mikrometer sekro. Diameter luar yaitu 25,12 mm. Lanjut ke kawat, diameternya yaitu 0,027 meter milimeter. Balok kayu yang kita ukur di sini adalah tinggi yaitu 15,34 mm. Ya, kesimpulan yang kami dapatkan di sini yaitu ketika kami mengukur dengan menggunakan beberapa alat yang telah disediakan, beberapa menghasilkan hasil-hasil yang berbeda-beda. Jadi kesimpulan kami masing-masing alat-alat ukur yang kami ukur semua menghasilkan nilai atau penghasilan yang berbeda. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Penampilan kalian, hasil penelitian kalian sampai hari ini
Dan kesimpulan pada praktik kalian ini dengan hasil yang berbeda-beda itu merupakan hal yang wajar terjadi pada saat pengukuran. Ada beberapa macam, ya, beberapa alasan kenapa hasil pengukuran itu berbeda-beda. Yang pertama adalah alat ukur yang kita gunakan, dan itu berbeda. Kemudian tata letak dari permukaan bahan yang kita ukur. Kemudian tiap-tiap orang yang memegang alat ukur tersebut pasti berbeda-beda cara ukurnya, ya, sehingga akurat atau akurasi pengukuran itu sedikit menyimpang. Tapi pada dasarnya kalian dan kita semua sudah mengetahui cara mengukur panjang, diameter, kemudian diameter dalam, kemudian tinggi, lebar, dan sebenarnya kita sudah menggunakan alat-alat tersebut. Dan kemudian ada alat yang tidak bisa menggunakan diameter dalam, ya. Apa itu? Ya, kita tidak bisa menggunakan alat untuk mengukur diameter dalam, yaitu mikrometer sektor tadi itu, ya. Kita juga bisa mengukur diameter luar saja, ya. Kemudian yang menggunakan alat yang cocok kita gunakan untuk mengukur diameter dalam itu adalah jangka sorong, ya. Jangka sorong. Ya, jadi nanti ada pertanyaan ke depan, ya. Alat manakah yang cocok untuk mengukur diameter dalam? Berarti jawaban kalian semua adalah jangka sorong. Kemudian alat yang memiliki tingkat ketelitian dalam pengukuran yaitu mikrometer sektor, yang mana kita mengukur alat yang kecil diameter luar dengan ketelitian sekitar 0,01 mm, ya. Oke, kemudian mistar, ya pada umumnya kita pakai mistar atau penggaris, ya, untuk panjang. Ya. Itu kita bisa menggunakan diameter dalam maupun diameter luar, tapi tidak sama seperti mengukur pakai jangka sorong, ya. Ada perbedaannya. Dalam setiap pembelajaran, ya, kalian bisa menyimpulkan dan menyimpan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru, ya, entah dari Bapak sendiri ataupun guru lain, sehingga kedepannya bisa kalian ingat kembali dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, ya. Bapak mau sebelum kita menutup pertemuan hari ini agar pertemuan kita lebih berkah lagi, ya, tersimpan di dalam pikiran hati kita semuanya, Bapak mau salah satu dari kalian memimpin doa. Oke, silakan memimpin doa. Salah satunya untuk menutupi pembelajaran kita masih berdoa kepada keyakinan kita masing-masing. Berdoa. Oke, demikian pertemuan kita ini, ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri.